Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjut ke materi kita mengenai tentang basis data ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat database, kemudian bagaimana cara menampilkan database yang sudah kita buat ya. Kemudian kita buat tabel, masukkan tabel ke dalam database yang sudah kita buat, dan kemudian bagaimana cara mengisinya menggunakan perintah insert. Kemudian bagaimana cara kita menampilkan hasil yang sudah kita inputkan ke dalam tabel ya, menggunakan perintah select. Kemudian terakhir ada perintah delete kemarin untuk menghapus data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel ataupun database yang sudah kita buat. Oke, untuk hari ini sedikit saya akan ulang lagi bagaimana cara nanti menampilkan data ataupun memunculkan data yang ada dalam tabel yang sudah kita buat ya. Kemudian nanti ada kita masuk bagaimana cara membuat ataupun menampilkan data yang ada di tabel yang sudah kita buat menggunakan query dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Bisa kita gunakan nanti operator rasional ya, bisa pakai sama dengan, besar dari, kurang dari, besar sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan sebagainya ya. Nah, untuk perintahnya nanti sama seperti biasa yang untuk menampilkan data keseluruhan kemarin. Kalau untuk menampilkan data keseluruhan, kita menggunakan perintah select bintang from nama tabel yang mau kita munculkan. Nah, ketika kita mau membuat kondisi dari data yang mau kita tampilkan itu, tinggal menambahkan kondisi di belakang nama tabel yang mau kita tampilkan tadi menggunakan perintah where, kemudian diikuti dengan kondisi yang mau kita tampilkan. Misalnya kondisinya adalah berdasarkan field name ya, dengan nama sama dengan name-nya berapa, seperti itu. Atau dengan mungkin misalnya ada harga barang, misalnya menampilkan harga barang di atas 30.000 misalnya, atau menampilkan harga barang kurang dari 3.000 harganya. Nah, bisa kita urutkan seperti itu. Oke, kita mulai. Kita masuk dulu ke dalam CMD kita, ataupun kita harus masuk dulu ke dalam SQL kita. Seperti biasa, kita masuk dulu, kita change directory dulu ya, cd ke c nya, masuk ke sum, kemudian masuk ke MySQL, kemudian masuk ke directory bin. Oke, setelah masuk ke directory bin, baru kita masuk login ke MySQL menggunakan perintah MySQL -u root kemudian -p. Oke, nah silakan masukkan nanti password jika database kalian menggunakan password. Jika tidak, silakan di enter saja ya. Di sini saya pakai password, saya masukkan password dulu, baru kita bisa login ke dalam MySQL kita ataupun database MySQL kita. Oke, nah baru setelah yang masuk ke MySQL, kita bisa melakukan perintah untuk pengelolaan database yang akan kita buat. Misalnya database yang sudah kita buat, kita bisa tengok di sini menggunakan perintah show database ya. Oke, nah di sini sudah masuk, kita sudah ada beberapa database yang sudah kita buat di dalam MySQL kita. Nah, kemarin kita sudah buat di pertemuan minggu lalu menggunakan tabel praktikum ya. Oke, kita coba gunakan ya. Kita gunakan dulu database yang mau kita gunakan, yaitu menggunakan perintah use nama databasenya praktikum. Oke, berarti database yang kita gunakan sekarang adalah database praktikum. Nah, baru kita bisa lihat apa aja yang ada di dalam database praktikum. Bisa kita tampilkan tabel apa aja, misalnya tabel apa aja yang ada di dalam database praktikum. Kita bisa show tabel ya, show tabel. Nah, berarti di dalam tabel database praktikum ini kita punya database mahasiswa dan mata kuliah. Oke, nah untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data menggunakan kondisi tadi ya. Nah, kemarin sudah saya bahas juga sekilas. Nah, untuk hari ini kita coba tampilkan dulu data yang ada di dalam tabel mahasiswa misalnya ya. Biasa kita gunakan perintah select bintang from mahasiswa. Oke, berarti kita melihat data keseluruhan yang ada di tabel mahasiswa. Nah,
berapapun data yang ada di tabel mahasiswa itu akan dimunculkan dengan menggunakan perintah select bintang from mahasiswa ya. Oke, itu kalau kita mau memunculkan semua data ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara memunculkan data sesuai dengan kondisi yang mau kita inginkan, sesuai dengan kondisi yang akan kita buat ya. Misalnya kita mau menampilkan dari di tabel mahasiswa ini berdasarkan menggunakan pencarian berdasarkan NIM misalnya ya. Kita coba select bintang from mahasiswa ya, gunakan perintah where untuk kondisinya ya, where. Nah, baru diikuti dengan kondisinya berdasarkan field mana yang mau kita seleksi ya, berarti berdasarkan field mana, misalnya berdasarkan NIM ya, sama dengan ya, kita gunakan perintah operator rasionalnya menggunakan sama dengan ya, menggunakan operator sama dengan, berarti dimana NIM-nya berapa, NIM-nya misalnya yang data di tabel kita 2008 ya, 2008 1002. Berarti kita mau munculkan nih data yang ada di tabel mahasiswa dengan NIM 2008 1002. Berarti kita kondisikan di sini NIM-nya adalah yang kita munculkan hanya 208 1002 ya, seperti itu. Maka yang ditampilkan dengan perintah ini adalah nanti yang dimunculkan hanya satu data, yaitu sesuai dengan kondisi yang kita masukkan tadi, yaitu NIM 2008 1002 yang dimunculkan. Oke, itu menggunakan kondisi bisa sama dengan ya, sama dengan. Nah, bisa kita gunakan juga pakai operator kurang dari, besar dari ya, besar sama dengan, kurang sama dengan. Nanti kita akan coba contohkan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang silakan nanti lihat di halaman modul halaman halaman 45 dan 46. Di situ ada di tes akhir itu untuk lebih pemahaman mengenai bagaimana cara membuat tabel, membuat database tabel, kemudian mengisi tabel, kemudian menampilkan tabel. Nah, sini perintahnya adalah silakan nanti buat database dengan nama databasenya adalah database order ya. Silakan buat nanti database menggunakan perintah pembuat database ya, nama databasenya adalah order. Kemudian buat ada 4 tabel yang akan kita isikan ke dalam tabel database order. Yang pertama, nama tabelnya adalah nama tabel customer, yang kedua adalah produk, yang ketiga vendor, kemudian ada yang terakhir adalah order item. Nah, silakan nanti isikan sesuai dengan perintah yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu menggunakan perintah untuk pembuatan tabel, kemudian bagaimana cara menginputkan data ke dalam tabelnya ya, kemudian tampilkan seluruh data yang ada di masing-masing tabel tadi seperti ini. Oke, di sini saya sudah buatkan tabelnya. Kita coba ceng database yang mau kita pakai. Berarti saya sudah buatkan databasenya namanya order tadi ya. Kita coba ceng dulu databasenya. Berarti kita coba kalau mau lihat lagi ya, kita coba cek database yang ada di sini. Di sini saya sudah buatkan ya database-nya, namanya adalah order ya. Ini tadi ya, database-nya namanya order, ada 4 tabel, customer, product, vendor, sama order item. Oke. Nah, di dalam database order ini nanti kita akan cek ya apa aja tabel yang ada di situ. Oke, kita cek dulu database yang kita gunakan. Tadi kita menggunakan adalah database praktikum, sekarang kita gunakan database yang order ya. Kita pakai perintah use order. Oke, database sekarang yang kita pakai adalah database order. Nah, bisa kita cek tabel yang sudah kita buat itu menggunakan perintah show table ya. Oke, berarti di dalam database order tadi kita sudah punya 4 tabel, yaitu customer, order item, product, sama vendor. Nah, silakan nanti diisikan ke 4 tabel ini dengan isian yang ada di modul halaman 45 dan 46 ini ya. Isikan sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, nanti data-data ini yang akan kita otak-atik untuk bagaimana cara menampilkan datanya ya. Oke.
Nah, kita kan punya 4 tabel nih. Ada 4 tabel. Yang pertama customer, order item, product, sama vendor. Nah, kemarin kita sudah belajar di awal itu, belajar bagaimana di setiap tabel itu nanti akan ada namanya relasi, ada hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, di database order ini kita punya 4 tabel. Ada 2 tabel nanti yang kita punya relasi, yaitu ada vendor dengan produk, sama order item dengan produk. Oke. Nah, kita coba cek di tabelnya ya. Di sini ya. Di sini ada di customer, kita punya field ada customer ID, customer name, customer address, customer city, customer state, customer zip, customer country, customer kontak, sama customer email. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 field ya. Silakan nanti buat 9 field ini ya. Dengan primary key-nya adalah customer ID untuk di tabel customer. Oke, untuk di tabel produk kita punya ada fieldnya adalah product ID, vendor ID, produk nama, product name, product price untuk harganya, dan produk deskripsi untuk keterangan dari produknya ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 ya, 5 field yang menjadi primary key-nya adalah product ID ya. Silakan nanti dibuat menggunakan perintah untuk membuat tabel dengan field yang ada, berarti ada 5. Oke. Nah, di sini kita punya ada tabel vendor lagi ya. Tabel vendor ini punya ada field 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya. Ada vendor ID sebagai primary key-nya. Nah, kita punya relasi di sini antara vendor ID dengan produk ya, dengan produk. Nah, di tabel produk tadi kita dapat ada field vendor ID ya. Jadi vendor ID, vendor itu bisa kita katakan kalau misalnya ketika kayak supplier dari barang-barang itu, misalnya kalau di supermarket ya ada penyalurnya ya, itu kita bisa dikatakan vendornya ya. Oke, jadi setiap produk itu nanti ada yang vendornya, ada vendornya ya. Nah, berarti yang di tabel produk vendor ID ini kita jadikan sebagai foreign key ya. Di tabel vendor dia sebagai primary key, di produk dia sebagai foreign key ya. Jadi ada relasi antara tabel produk dengan vendor ya. Yang dimasukkan nanti di tabel produk cuma ada vendor ID-nya aja. Jadi kalau kita misalnya mau manggil antara relasinya nanti bisa pakai berdasarkan dari foreign key yang dimasukkan di tabel produk ini. Oke. Nah, di tabel order item adalah ini tabel pemesanan misalnya, atau tabel pembelian pemesanannya nanti ya. Kita ada order number ya, di sini nomor pemesanan. Ini nanti jadi primary key di order itemnya ya. Ini kemudian ada order itemnya, jumlah ordernya berapa, kemudian product ID. Nah, jadi product ID di pemesanan ini menjadi foreign key dari di product ID yang ada di tabel produk ya. Kita berarti dia ada relasi antara dengan tabel produk ya, dengan tabel produk. Kemudian ada field quantity ya. Ada 4 item di sini, ada 4 field di sini ya untuk tabel order item. Nah, kita akan cek ya. Silakan nanti diisikan sesuai dengan data yang ada di sini yang di modul ya. Di sini saya sudah buatkan dan sudah saya isi beberapa ya. Kita coba tampilkan hasil dari tabel yang sudah dibuat. Nah, kita cek dulu satu persatu isi dari tabel ini ya. Kita coba dulu select bintang from customer dulu ya, customer. Oke. Nah, berarti di sini kita sudah ada 2 data yang sudah saya masukkan di sini. Jadi dalam tabelnya ada 2 data yang dengan customer ID 10002 dengan 10003 ya. Nah, kemudian kita mau cek lagi yang ada di tabel order item, select bintang from order item ya. Oke, nah di order item kita punya 4 field tadi. Nah, di sini sudah ada isi tabel datanya adalah 1 2 3 4 5 ya, ada 6 isiannya yang ada di tabel order item. Kita cek lagi yang ada di
tabel produk ya. Kita memunculkan dulu data-data yang ada di semua tabel ya. Sorry, select from, misalnya tinggal select bintang from. Oke, nah ini yang ada di tabel produk ada dua data, yaitu ada Rinso sama Sarden misalnya ya. Kemudian yang terakhir ada di vendornya, kita cek data yang ada di tabel vendor, from vendor. Oke, berarti ada empat tabel ya. Ada tabel customer, ada tabel produk, ada tabel order item, sama tabel vendor. Nah, ini data-data yang ada di database kita dan ada dalam tabelnya. Nah, kita gunakan perintah, misalnya tadi kita menggunakan perintah select untuk misalnya nih cara menseleksi ya. Cara menseleksi misalnya kita mau menampilkan data customer misalnya ya, data customer dengan ID 10002 ya. Select bintang from customer ya, pakai kondisi menggunakan syntax where ya, where kita berdasarkan customer ID-nya sama dengan berapa, berarti 10002 ya. Nah, berarti ketika kita jalankan perintahnya tadi berdasarkan kondisi yang kita mau, berarti nanti akan dimunculkan satu data yang sesuai dengan perintah tadi ya, nama yang mana customer ID-nya adalah 1002 ya, maka dimunculkan datanya seperti ini. Oke, nah misalnya untuk perintah menggunakan yang operator yang besar atau kecil atau besar sama dengan atau kurang sama dengan, itu bisa kita cobakan karena tengok di tabel produk. Di produk ini kan ada harga nih, ada produk price-nya, ada harganya 10.000, ada 8.000 dan sebagainya nanti kalau misalnya ditambahkan. Nah, kita mau menampilkan dari produk ini, kita menampilkan misalnya nih cari tampilkan yang ada di tabel produk dengan harganya misalnya besar dari 8.000, berarti kan yang muncul kalau besar dari 8.000 kan otomatis yang muncul adalah pastinya harus 10 yang harga 10.000 ataupun yang di atas 10.000 nanti kalau misalnya ada datanya ya. Kita coba kan, select bintang from product where, pakai kondisi where nya. Kemudian kita seleksinya berdasarkan harga itu ya, harga produknya, produk price-nya, product price ya, product price sama dengan tadi kita menggunakan besar dari misalnya, besar dari 5.000 misalnya ya. Ya, kita berarti perintahnya adalah tampilkan dari tabel produk dimana harganya itu besar dari 5.000 ya. Kita jalankan, select bintang from product where, itu 50.000 ya, lebih satu angkanya 5.000. Maka itu kalau di atas berarti kan di atas 50.000 berarti kan nggak ada, karena di datanya cuma ada 8.000 sama 10.000. Berarti perintahnya tadi kita masukkan select bintang from produknya itu dimana harganya adalah besar dari 50.000, maka dikatakan disitu di empty ataupun kosong datanya, makanya tidak ada ditampilkan data. Nah, ketika kita rubah menjadi 5.000 berarti ditampilkan keduanya, yaitu 8.000 sama 10.000. Misalnya kita coba ganti menjadi 8.000, di atas 8.000 misalnya, itu akan ditampilkan cuma satu, yaitu data dengan harga 10.000 ya. Kalau kita misalkan kecil dari 10.000 misalnya ya, kecil dari, kita ganti kecil dari 10.000 ya, 10.000, maka yang ditampilkan adalah dengan harga yang ada di bawah 10.000 ya, otomatis nanti datanya adalah yang 8.000 tadi ya, maka data yang dimunculkan adalah data yang 8.000. Oke, nah itu menggunakan kondisi. Bisa juga seperti yang saya bilang kemarin, kita memunculkan nih hanya beberapa field yang mau kita munculkan ya, bisa kita gunakan select. Kalau ini kan pakai bintang untuk semua field ya. Select misalnya kalau dari produk tadi bisa misalkan munculkan misalnya nama produknya aja, select
from select misalnya product name-nya, product name kita munculkan product name sama product price ya, product price, kemudian ada product dash ya, atau dua aja ya. Kita mau nampilkan dua field yaitu product name sama product price dari tabel produk ya, yang mana dengan menggunakan kondisi berdasarkan produk price-nya ataupun harganya kecil dari 10.000. Oke, maka yang dimunculkan nanti adalah harga yang kecil dari 10.000 yang ditampilkan fieldnya cuma dua, yaitu product name dan product price. Jadi tinggal kita pilih kita mau menampilkan field yang mana ya, maka sesuai dengan kondisinya tadi, yang hanya berarti yang kecil dari 10.000 harganya adalah cuma 8.000, maka yang dimunculkan adalah sarden ini ya. Jadi dimunculkan cuma product name sama product price dua. Jadi seperti itu untuk menseleksi ataupun mengkondisikan data mana yang mau kita tampilkan berdasarkan kondisi yang kita masukkan. Oke, kita masuk lagi ke modul ya, ke modulnya. Oke, ini tadi sudah. Nah oke, nah untuk penseleksian ini kita juga bisa mengurutkan data ya, namanya bisa pakai perintah ascending sama descending. Nah, ascending ini untuk mengurutkan data dari kecil ke besar, kemudian descending ini adalah untuk mengurutkan data dari besar ke kecil ya. Perintahnya hampir sama dengan tadi. Ketika kita select dari tabel mana, kemudian pakai order by ya, pakai order by, kita order by-nya berdasarkan kita urutannya berdasarkan nama field yang mana, baru diikuti dengan perintah ascending pakai sintaknya ada asc, kemudian descendingnya menggunakan perintah dsc ya, ds. Oke, kita cobakan ya, kita cek di tabel yang sudah ada tadi ya. Kita mau mengurutkan di tabel produk misalnya ya, di tabel produk ini berdasarkan namanya ya, berdasarkan namanya ya, berdasarkan namanya ya. Dari produk tadi kan kita punya ada Rinso sama Sarden, kita mengurutkan berdasarkan nama nih, berdasarkan berdasarkan namanya tadi ya. Kita coba select bintang from product ya, product order by ya, pakai order by. Order by apa? Berarti produk berdasarkan produk nama produknya ya, product name ya, product name-nya. Kemudian kita urutkan berdasarkan dari misalnya yang di, kalau yang ascending itu bisa diabjekkan ya, dari A ke yang ke Z atau Z ke A bisa juga ya. Misalnya kita buat ascending dulu ya. Oke, maka dia akan diurutkan abjadnya menjadi R dulu, yang Rinso sama Sarden. Kalau kita balik misalnya pakai descending ya, maka yang ditampilkan dulu adalah yang nama Sarden baru dengan Rinso. Begitu juga dengan kalau misalnya harga, misalkan kalau harga yang terbesar, kalau kita seleksi dengan berdasarkan harga yang terbesar dulu sampai terkecil, berarti kita menggunakan perintah dex. Nah, kita ganti order by-nya adalah order by, kita urutkan berdasarkan harga ya, product price-nya, order by product price ya, berdasarkan harganya, yaitu berdasarkan yang terbesar dulu ya, terbesar sampai yang terkecil. Maka yang dimunculkan adalah yang harga tertinggi dulu, yaitu 10.000, baru nanti yang 8.000 yang terkecil. Nah, kalau mau sebaliknya, kita gunakan perintah ascending ya, perintah order by product price baru diikuti dengan perintah ascending atau asc aja. Oke, berarti yang diurutkan nanti datanya adalah berdasarkan yang terkecil dulu ya, 8.000 baru dimunculkan data yang 10.000 seperti ini. Oke, itu guna cara menampilkan data ataupun mengurutkan data yang ada di database ya, ataupun dalam tabel yang menggunakan perintah ascending sama descending. Oke, kita lanjut di modul itu untuk mengurutkan data ya, untuk mengurutkan data. Oke, nah ada namanya juga perintah agregat function atau fungsi agregat untuk menghitung, misalnya mencari jumlah, mencari rata-rata, nilai maksimal, nilai maksimum dalam field ya, dalam field tabel dari yang kita buat tadi. Kita bisa untuk menghitung datanya, menghitung data yang ada dalam tabel
menggunakan perintah count. Kemudian untuk penjumlahan data yang ada dalam tabel itu bisa kita gunakan, atau yang ada dalam fieldnya itu menggunakan perintah sum. Kemudian perintah untuk mencari rata-rata dalam sebuah fieldnya itu bisa kita gunakan perintah avg atau average ini ya. Kemudian untuk mencari nilai maksimum atau maksimal menggunakan perintah max. Kemudian untuk mencari nilai minimum dari tabel tadi ataupun field tadi menggunakan min ya. Nah, kita mau cek yang ada di tabel produk tadi ya, bisa kita cek berapa jumlah data yang ada dalam tabel produk ya. Kemudian bisa kita jumlahkan, misalnya jumlah dari harganya tadi itu jumlah totalnya berapa harganya, kemudian rata-rata harganya tadi berapa, nilai maksimum dari harga tadi berapa, dan nilai minimumnya berapa ya. Kita cobakan ya. Oke, kita buat select bintang from select count. Berarti kita menghitung jumlah data yang ada di dalam produk ya. Count produk ID-nya aja yang kita hitung, produk ID ya, produk ID ya. Baru kita sumkan, dari kita menghitung jumlah total dari harga barang yang ada di tabel produk ya. Jadi 10.000 ditambah 8.000 berapa nanti ya. Sum kita ambil produk price-nya ya, dari produk price. Kemudian kita mencari rata-rata dari harga yang ada di tabel itu, bisa kita gunakan perintah avg atau average tadi. avg dari harga ya, product price. Nah, kemudian kita juga bisa mencari nilai minimum dari nilai terkecil dari harga tadi ya, product price. Kemudian ada bisa nilai maksimum dari product price-nya. Oke. Nah, ketika kita jalankan perintahnya press dari from product ya, jangan lupa dari tabel mana mau kita ambil. Oke, select count, yang ini nggak boleh pakai ini ya, nggak boleh pakai spasi. Oke ya. Jadi jumlah data yang ada di dalam produk tabel produk berarti tidak ada dua ya, udah benar ada dua. Kemudian jumlah dari harga produk yang ada di semua data yang ada di tabel produk itu adalah dijumlahkan semuanya dari produk price-nya ini, yaitu di sini cuma ada 8.000 ditambah 10.000 berarti otomatis ini adalah 18.000 ya, udah benar. Kemudian rata-rata dari harga kedua data tadi yaitu 9.000 ya, ini koma ya, ke 9.000. Kemudian nilai minimum dari nilai terkecil ya, nilai terkecil dari harga tadi adalah 8.000, kemudian nilai maksimalnya adalah 8.000. Nah, itu cara menampilkan data dari agregat ataupun range yang ada kita mau ya. Misalnya penjumlahan data, jumlah data yang ada di dalam database dalam tabel, kemudian rata-ratanya berapa, nilai maksimumnya berapa atau nilai minimumnya berapa, bisa kita gunakan perintah-perintah ini. Oke. Nah, itu kemudian ada untuk perintah between ya, ada perintah between, in, dan like ya. Di sini bisa kita operator between ini merupakan operator yang digunakan untuk menangani operasi jangkauan antara, misalnya between itu adalah misalnya kita mau menampilkan dari tabel order item dimana kuantitinya antara 1 sampai 10 ya. Cara ya, di kuantitinya antara 1 sampai 10 ya kan, yang ditampilkan nanti adalah sesuai dengan kondisi tadi. Caranya adalah pakai perintah select bintang from order item diikuti dengan kondisi where, yaitu fieldnya apa berdasarkan quantity antara 1 sampai dan 10 ya, 1 dan 10. Nah, kita cobakan. Oke, kita mau cek dulu data yang ada di select. Kita cek dulu ya, select bintang from order item.
Nah, ini semua data yang ada di tabel order item. Nah, kita mau kita mau menseleksi kuantitinya yang misalnya nih di sini kan ada 3, 4, 2 dan 4 Mas yang ada di tabel ya yang saya buat. Nah, kita mau seleksi mau menampilkan berdasarkan kuantitasnya antara 2 sampai 3 ya. Kita coba ya, berarti select bintang from order item ya, where berdasarkan quantity tadi ya, kuantitinya between misalnya antara 1 sampai 3 n3 ya, pakai 3. Maka yang dimunculkan adalah data yang range-nya antara 1 sampai 3, berarti antara 2 dan 3 ya. Di situ datanya cuma ada 2, ada 2, 3, 4. Berarti yang dimunculkan adalah 2 dan 3 aja. Semua data yang dalam range ini muncul berarti antara 2 dan 3. Maka yang kemunculkan datanya ada 4 data di sini ya. Nah, gitu juga kalau misalnya berapa range-nya, berapa 1 dan 10 misalnya, maka semua data dimunculkan ya, karena dia termasuk dalam range-nya tadi kan ya. Untuk tugas selanjutnya silakan nanti kita cek di halaman 45 dan 46 ya. Silakan nanti buat tabelnya database dengan nama order, kemudian tabelnya tabel customer, product, vendor, dan order items. Nah, silakan buat 3 tabel, nanti isi dengan data yang ada di sini ataupun data yang sesuai dengan mau kalian masukkan boleh juga ya. Kemudian kerjakan nanti yang perintah tugas nomor 2 ya. Kemudian nanti silakan ikuti perintahnya di sini ya. Silakan nanti di screenshot dan codingnya, kemudian masukkan ke dalam Word dan kirim seperti biasa. Oke, demikian.